Selamat datang di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu banyak kisah bersejarah yang tersembunyi di balik bangunan peribadahan umat muslim yang tersebar di berbagai penjuru negara kita. Begitu juga di kampung kecil ini. Ada sesuatu yang menarik perhatian kami. Patok Negoro. Apa yang terlintas di pikiran kalian mendengar nama itu? Patok? Pancang? Atau panjang raksasa? Bukan itu. Ini yang kami maksud. Ya, Masjid Patok Negoro Melangi. Masjid tua yang menjadi saksi bisu kehidupan rakyat Melangi. Masjid Patok Negoro Melangi itu asli Indonesia. Itu yang memberikan hadiah dari Keraton Mataram. Dusun Melangi terletak di Desa Nogotirto, Kapanewon Gampeng, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Dusun ini didirikan oleh Kiai Nur Iman yang merupakan kakak dari Sultan Hamengkubuwono I, namun berbeda ibu. Beliau diduga menjauhkan diri dari kehidupan politik Keraton Yogyakarta. Kiai Nur Iman atau Raden Sandio adalah bangsawan Keraton Yogyakarta kelahiran Surabaya. Beliau besar di pondok pesantren Gedangan milik Kiai Abdullah Muhsin. Nur Iman atau Raden Sandio adalah putra dari Sri Susuhan Prabu Amangkurat Jawa atau Amangkurat IV, Keraton Kartasura, dan Ratna Susilowati, putri Untung Suropati, Bupati Jawa Timur. Dikisahkan bahwa Amangkurat IV atau Raden Mas Suryo Putro melakukan perjalanan ke daerah Jawa Timur, tepatnya di kediaman Kiai Abdullah Muhsin, pendiri pondok pesantren Gedangan, Jawa Timur. Suatu saat, Bupati Jawa Timur datang berkunjung ke pesantren Gedangan. Untung Suropati tertarik melihat Raden Mas Suryo Putro. Beliau merasa bahwa Raden Mas Suryo Putro bukanlah santri biasa. Kenyataannya, Raden Mas Suryo Putro memanglah seorang keturunan ningrat yang merupakan putra dari Pakubuwono I. Tetapi beliau telah membuat kesepakatan bersama dengan Kiai Muhsin agar tidak memberitahu Bupati bahwa dirinya adalah keturunan ningrat. Beliau ingin berbaur dengan masyarakat layaknya rakyat biasa. Singkat cerita, Raden Mas Suryo Putro dijodohkan dengan putri Bupati yang bernama Ratna Susilowati dan dikaruniai seorang putra bernama Raden Sandio atau dikenal dengan Nur Iman. Ketika Ratna Susilowati mengandung, Raden Mas Suryo Putro kembali ke Mataram dan beliau diberikan amanat memimpin Keraton Kartosuro. Di masa perpecahan Mataram, beliau memanggil putranya yang berada di Surabaya untuk pulang ke Mataram dengan mengirimkan 2 utusan. Namun, Nur Iman mau kembali ke Mataram dengan syarat tidak bersama 2 utusan ayahnya, melainkan didampingi kedua sahabat karibnya, yaitu Tan Misani dan Sanusi. Dia didampingi orang 2, namanya Tan Misani dan Sanusi. Tan Misani dan Sanusi ini sahabat karib, sempat dekat oleh beliau itu. Sesampainya di keraton, Nur Iman akan dinobatkan menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Tetapi beliau tidak mau dan memilih pergi dari wilayah keraton untuk mengembangkan ilmu agama yang didapat di pondok pesantren. Karena itu, Keraton Yogyakarta dilimpahkan kepada adiknya yang lain ibu, yaitu Pangeran Mangkubumi, yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bersamaan dengan diangkatnya raja pertama Keraton Yogyakarta, Nur Iman pergi mengembara bersama kedua sahabatnya. Mereka melakukan perjalanan ke barat, tepatnya di daerah Kulon Progo. Lalu berjalan ke barat lagi sampai Purworejo, dan beliau cukup lama berada di Dusun Ngloneng, Purworejo, Jawa Tengah. Disinilah nama beliau terkenal dengan sebutan Kiai Ngloneng atau Kiai Loneng. Setelah itu, Nur Iman berjalan ke utara dan sampailah di daerah timur Kaliprogo. Di sana beliau bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian memerintahkan Nur Iman untuk pulang ke Mataram. Tak lama kemudian, ada sesuatu yang menggerakkan hati Nur Iman untuk melakukan perjalanan ke arah selatan. Dan tibalah beliau di sebuah kampung yang kemudian dinamai Kampung Melangi. Jadi ini dinamai nama Kampung Melangi atau Mulangi pun bisa diartikan Mulangi,
atau Mulangi. Di sini terus sama itu jabat karibnya dan di sini dan Suri 3 orang berdomisili di Kampung Melayu. Di sini mengembangkan agama, membuat ada program memasyarakatkan Islam. Nama Kampung Mlangi berasal dari bahasa Jawa Mulangi yang berarti mengajar atau mengajarkan. Kiai Nur Iman ditemani 2 sahabat karibnya, Tan Misani dan Sanusi, mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada masyarakat di daerah tersebut dan babat alas untuk mendirikan sebuah padepokan atau pondok pesantren. Di masa inilah didirikan pula sebuah masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Patok Negoro Mlangi. Masyarakat Mlangi ini bisa dikatakan satu nenek. Jadi kurang lebih 450 kakak itu satu neneknya itu Raden Janji bin Nuriman. Kenyataannya berhasil untuk memasyarakat Islam itu melalui perkawinan itu sampai sekarang. Di sini, beliau memiliki keturunan bersama 4 orang istri. Salah satu misi beliau adalah memurnikan keturunan. Maka tradisi yang berkembang di Dusun Mlangi ini adalah perkawinan dengan satu garis keturunan. Karena itulah, bisa dikatakan bahwa setidaknya 450 keluarga di Dusun Mlangi adalah keturunan Raden Sandio atau Kiai Nur Iman. Adapun 2 sahabat karibnya diberikan wilayah tersendiri, yaitu di bagian utara dan selatan. Sedangkan wilayah tengah adalah milik keluarga Kiai Nur Iman. Dalam kehidupan sosialnya, penokohan masyarakat Mlangi tidak mengedepankan jabatan. Penokohan warga masyarakat Mlangi diutamakan dari ilmu agama, usia, kemudian baru status sosial. Hubungan antar warganya pun juga masih sangat erat, begitupun dengan pemuda-pemudanya. Masjid Patok Negoro tidak hanya satu, melainkan ada 4 masjid, yaitu Masjid Mlangi di bagian barat, Masjid Pelosok Kuning di bagian utara, Masjid Babatan di bagian timur, dan Masjid Dongkelan di bagian selatan. Sesuai dengan namanya, Patok Negoro berarti tanda atau batas yang mengelilingi Keraton Yogyakarta. Penempatan masjid di 4 penjuru mengelilingi keraton ini berdasarkan cetusan dari Kiai Nur Iman. Keempat masjid ini dipegang oleh para abdi dalam keraton. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjagaan terhadap bahaya yang mengancam keutuhan keraton. Tentang Masjid Patok Negoro itu ada 4. Sini Mlangi, Pelosok Kuning, Dongkelan, Kerapyak, Pondok, sama Wodan. Nah, sebetulnya ini Patok Negoro ini dulunya itu yang mungkin urusan Tinuriman. Jadi untuk membedangi keraton. Jadi mayoritas kalau Masjid Patok Negoro itu ketakmirannya itu abdi dalam. Jadi kalau sekarang boleh dikatakan pasukan tentara rakyat. Nah itu sini keraton, ini Mlangi, ini Dongkelan, ini Wodan, ini Pelosok Kuning. Nah ini semuanya abdi dalam berhak untuk menyelamatkan keraton. Jadi misalnya ada sesuatu dari barat, ini Mlangi yang membedakan, dari selatan Dongkelan, dari timur Wodan, dari utara Pelosok Kuning. Ini fungsi masjid Patok Negoro. Meskipun telah mengalami pembangunan ulang oleh pihak keraton, masjid ini masih kental dengan arsitektur kejawen. Masjid dengan tiang kayu jati ini pernah menjadi saksi bisu semangat juang Pangeran Diponegoro sejak kecil hingga menjadi seorang pahlawan. Masjid Mlangi ini dikelilingi area pemandangan. Makam sayap kiri atau belahan utara adalah makam warga keraton.
Sedangkan makam sayap kanan atau belahan selatan hingga bagian belakang masjid adalah makam warga Melangi. Sedangkan makam sayap kanan atau belahan selatan hingga bagian belakang masjid di Melangi ini cuma orang kampung. Tapi kalau itu tadi hari Sabtu, Minggu, Senin itu banyak yang memperhatikan sholat berjamaah di Melangi. Jadi orang-orang bersedia. Jadi Sabtu, Minggu, Senin itu tidak kurang dari hitungannya 40 mobil dari luar Jawa, Jawa Tengah, itu Jawa Barat, banyak juga yang berziarah ke mana. tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Masjid Melangi diutamakan untuk kaum laki-laki, sedangkan bagi perempuan diberikan tempat khusus yang dinamakan klastren putri. Itu pun hanya diperuntukkan bagi pengunjung luar daerah. Perempuan daerah setempat tidak dianjurkan untuk berjamaah sholat di masjid. Hal ini bukan tanpa sebab. Pemisahan tempat ini bertujuan untuk menghindarkan perempuan dari hal-hal buruk di ruang sholat, khususnya untuk remaja-remaja putri. Karena sesuatu itu ada nilainya. Untuk bersalat berjamaah itu cuma sunnah saja, kata ulama. Nah, tapi dalam perjalanan untuk menuju ke masjid itu kalau kebanyakan, kalau muda-mudi sudah melanggar atau apalagi masuk masjid, nanti banyak bicara di masjid, khususnya anak-anak orang-orang putri. Halo, nah itu dari ulama dulu yang ada di sini langsung memvonis pokoknya orang perempuan tidak boleh di masjid kecuali datang hari-hari apa itu peringatan. Jadi kalau sholat itu dianjurkan di musola atau di pondok. Masjid Patonegoro secara umum tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah dan penyebaran agama Islam. Akan tetapi, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tiang negara, keamanan, batas wilayah, serta sebagai pertahanan rakyat sekitar.